dalam rangka menuntut keadilan. Karena hari ini kami melihat di masyarakat sudah beredar film Vina di Jadi kita dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia seperti biasa ingin menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Maka tadi kami mencoba dari jam 10 pagi lah kami datang ke Bareskrim bersama rekan-rekan kami dalam rangka menuntut keadilan. Karena hari ini kami melihat di masyarakat sudah beredar film Vina di mana sebetulnya ada satu kasus diantaranya itu masih dalam proses penyidikan, bahkan belum sampai ke pengadilan, apalagi belum sampai ke putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu ini yang menjadi masalah sebetulnya secara hukum. Nah, ini kami meminta kalau bisa peredaran film ini segera ditarik dari dunia perfilman di Indonesia. Nah, hasil mengenai apa tadi konsultasi kami dengan Bareskrim akan disampaikan oleh Saudara Mualim. Oke, jadi hari ini kita udah konsultasi di penyidik Cyber Mabes Polri terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi Almi ini melaporkan itu karena kami anggap, kami juga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lain, ya kan? Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Nah itu kenapa? Lainnya kita di undang-undang perfilman itu di pasal 31 ayat 1 itu dijelaskan bahwa pemerintah berhak mencabut, melarang pengedaran film itu jikalau mengandung kegaduhan. Yang kami anggap bahwa telah ada delik di sini, ada delik pidana yang kami anggap di undang-undang ITE itu juga terkait dengan pelarangan pemutaran film ini karena ada kegaduhan. Nah itu secara prinsip. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya? Dasar undang-undangnya Bang boleh dijelaskan? Itu tadi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 1892 itu pasal 31 itu bahwa ada termuat dalam laporan aduan kami yang sudah masuk di Mabes Polri, yang pada pokoknya pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran atau petunjuk dan atau penayangannya ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman dan keselarasan hidup masyarakat. Jadi ini kita tafsirkan dari Almi, kami menafsirkan ini bahwa film ini telah membuat kegaduhan. Olehnya itu bukan cuma upaya ini akan kita lakukan, masih banyak upaya-upaya lain yang akan kita lakukan, termasuk somasi ke produser dan lain-lain. Itu kami akan lakukan karena kami anggap bahwa ini yang membuat kegaduhan hari ini. Nah gitu. Bisa diperjelas nggak Bang, kegaduhan apa aja yang bisa sama? Silakan teman-teman media lihat bagaimana kondisi di sosial media, ya kan. Kemudian sebagai praktisi hukum pasti berpikir bahwa belum ada proses kekuatan hukum tetap di proses pengadilan itu, kemudian ditayangkan film ini kan seandainya seperti film Cyanida itu tidak ada masalah, ya kan. Di Cyanida ini kan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian difilmkan, akhirnya kronologi cerita itu ada. Lalu kemudian film ini masih ada si Peggy yang hari ini berproses di proses penyidikan, saya rasa kurang tepat untuk difilmkan dan ditayangkan. Tapi Bang, siapa yang dilaporin bilang kegaduhan itu, tapi kan melalui film ini terangkat lagi Bang, kayak kasus yang udah lalu. Kami secara prinsip mensupport penyidik untuk melakukan proses penyidikan dengan baik, ya kan. Yang kami takutkan adalah bahwa ada penggiringan opini, apalagi hari ini lagi rame kan, ramenya karena Peggy dengan keterangannya, dengan kesaksiannya yang yang mengaku bukan dia pelakunya dan seterusnya, jangan sampai ini mempengaruhi kondisi. Kenapa? Karena tidak termuat dalam film itu, gitu modelnya. Yang dilaporin siapa Bang? Jadi secara prinsip kami tidak melaporkan siapa-siapa dari sini. Kami hanya melaporkan produser film ini terkait penayangan film Vina itu. Berarti yang dilaporin produser. PH-nya atau produsernya pribadi? Coba aku tambahin gini. Saya tambahin sedikit. Silakan. Jadi begini. Memang hari ini agenda kita membuat laporan polisi ya ke Bareskrim terkait dengan sebuah film, produksi film
yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana, dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Barang tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida, itu sudah ingkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini instansi kepolisian. Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sehingga dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah maupun penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Nah, memang hari ini setelah kita konsultasi ke kawan-kawan cyber, perlu memang untuk dilakukan penghumasan. Karena bagaimanapun juga ada tahapan, salah satunya menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor. Nah, itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan menyampaikan lembaga sensor untuk meminta pendapat dia. Sama halnya dengan undang-undang PES. Ketika teman-teman PES ada sesuatu yang dituduhkan, kemudian narasumbernya keberatan, maka tentu di jalur Dewan PES terdahulu untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sama halnya dengan perfilman. Jadi ada undang-undang perfilman dan ada lembaga sensor. Namun sedikit perdebatan bahwa film ini tidak disiarkan dalam TV, tapi disiarkan dalam movie bioskop. Maka ada penafsiran di sini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk melakukan tindakan hukum ketika film itu belum terbentuk dalam perfilman lewat televisi nasional? Karena ini masih dalam bentuk bioskop movie. Nah, ini sedikit perdebatan di dalam, sehingga diputuskan harus ke Dewan Komisi Penyiaran dulu untuk melihat duduk persoalannya, apakah mereka memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam movie, dalam bioskop itu, ataukah sebatas TV nasional. Nah, dua poin ini yang kami sampaikan, karena memang tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan produksi film ini. Tapi barang tentu kami sebagai elemen masyarakat ingin menyampaikan pesan ini. Jadi ke depan jangan sampai suatu produk film mempengaruhi kebijakan hukum sehingga membuat narasi yang tidak produktif di media. Ini mengarahkan untuk berhumas dulu atau kemana? Kita sudah berhumas, kita seharusnya membuat laporan polisi. Karena setelah terjadi perdebatan di atas, memang ada hal-hal yang masih diatur dalam normatif. Salah satunya adalah film ini belum disiarkan dalam televisi nasional. Baru dalam bentuk bioskop ya, ataupun movie. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana ataukah belum? Nah, kemudian kawan-kawan saya bilang kalau terkait dengan delik pasal 28 itu sudah memenuhi syarat, tapi barang tentu harus diklarifikasi dulu ke Dewan Penyiaran Televisian KPI. Karena bagaimanapun juga yang saya sampaikan tadi ada undang-undang PES yang mengatur kebebasan pers
tidak bisa langsung dilapor ke polisian, harus melalui Dewan Pers dulu. Sama juga dengan yang perfilman ini, maka penting memang sehingga perdebatan itu yang membuat kami dari pagi sampai hari ini, sehingga kami memutuskan kalau begitu kita mengambil upaya hukum dulu ke komisi. Bukan ditolak, kalau Dumas sudah kita sampaikan, kalau Dumas itu kan aduan masyarakat, itu bisa dikembangkan kalau memenuhi 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti setelah komunikasi itu memenuhi unsur terkait dengan delik pasal 28 ayat 2 itu Undang-Undang ITE untuk pasal 45 kan dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Namun pada tentu harus melalui tahapan yang pertama dulu, yaitu harus di-cross check dulu apakah ini masuk dalam ranah komisi penyiaran terkait dengan beredarnya film tersebut ataukah tidak. Nah, ketika ini sudah terkonfirmasi, maka bisa masuk ke ranah hukumnya. Maka PR kami setelah dari sini pasti kami akan mengajukan keberatan ataupun laporan ke komisi penyiaran untuk memposisikan produksi film ini apakah sebagian dari ranah mereka yang dalam hal ini TV nasional karena belum disiarkan dalam TV nasional, ataukah film yang lewat bioskop ini sudah masuk dalam ranah mereka gitu. Bang, tapi lembaga sensor sendiri sudah meloloskan, artinya kan film ini layak untuk. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, maka penting bagi kami untuk minta penjelasan ke mereka. Ketika mereka menjelaskan ini layak filmnya, tidak ada hal-hal yang dilanggar, dengan ada jawaban itu saja, maka kami punya kewenangan hukum, legal standing, dasar hukum untuk mengajukan laporan ke Barreskrim. Jadi hanya perlu saja, sama halnya dengan kawan-kawan Dewan Pers. Ketika Dewan Pers membuat rekomendasi, ternyata ini ada unsur pidananya, maka bisa direkomendasikan ke instansi kepolisian. Jadi memang ada hal itu yang harus dilakukan, karena ini baru isu baru ya menurut kami, memang harus ada yang dilalui tahapan seperti itu. Bang, terkait film ini kan ingin menunjukkan ini cerita kisah nyata dan meminta keadilan. Nah, ini gimana Bang menanggapi hal ini? Ya, dalam konteks itu kita sepakat, kita setuju dan kita dukung ada keadilan hukum, ada transparansi hukum demi kemanfaatan hukum bagi masyarakat berdasarkan teori hukum, itu kita setuju. Namun kan hukum itu dia merdeka ya. Penegak hukum merdeka, kemudian apalagi dunia kehakiman merdeka. Mereka melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, apapun dengan membuat sebuah narasi. Karena bagaimanapun juga kasus hukum ini kan masih berjalan, belum ingkrah. Tiba-tiba dibuat sebuah narasi seolah-olah ini ada hal yang di luar konteks penegakan hukum, sehingga membuat narasi yang di luar dari proses penegakan hukum, sehingga membuat hal ini menjadi gaduh di masyarakat. Ini yang mau kita hindarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar di kemudian hari. Nah, sama halnya juga dengan proses hukum yang berjalan. Beda halnya kalau seandainya sudah ingkrah, sehingga tidak ada lagi upaya hukum, maka bebas orang untuk melakukan menafsirkan. Bang, Gitu ya. ini kan film sudah berjalan Ini beberapa kan lama ingin dan tahu juga siapa pelaku otak di balik pembunuhan Almarhum. Ya, saya bilang itu sepakat ya, itu PR dan kawan-kawan penyidik ya untuk mengungkapkan siapa dagger terkait dengan kriminal yang dilakukan itu, siapa otak di situ. Ya, tapi kan lagi-lagi tidak bisa digiring opini publik seolah-olah ini merupakan suatu kesalahan yang dilimpahkan kepada instansi yang melakukan itu. Maka emang penting untuk diklarifikasi supaya penegakan hukum ini betul-betul dia tidak ada intervensi sama sekali. Bayangkan kalau ini dinarasikan sebegitu besar sehingga aparat penegak hukum merasa tertekan dan dia menangkap orang sembarangan. Kan banyak yang salah tangkap pengakuan dari para tersangka. Nah, kalau itu dilakukan sehingga teman-teman penyidik mungkin tanda kutip terkesan lambat untuk melakukan penegakan hukum, sehingga dengan ada intervensi publik kemudian mereka melakukan penegakan hukum secara sembarangan dan akhirnya ada pengakuan orang yang salah tangkap dan sebagaimana, itu kan menjadi hal yang sangat tidak produktif ya, karena bagaimanapun juga kan dia harus betul-betul melakukan penegakan hukum sesuai dengan bukti dan fakta. Nah, kalau digiring seperti ini maka tentu tidak baik, sehingga menjadi hal yang tidak baik. Semua orang ditangkap untuk memenuhi hasrat asumsi publik, sehingga semua orang menjadikan tersangka. Ini kan tidak baik. Kalau itu diteruskan, ya bisa jadi semua orang akan menjadi korban gitu ya. berarti ada nomor Dumas. Mesti bikin benar. Kalau Kami ada laporannya. Nomor Dumasnya? Ini tidak ada. ada stempel Stempel tanda terima. Anak. Sini lagi mak. cukup ya. Kalau
Oke, udah? Film ini mungkin. Bang, Nah, kalau untuk alat bukti dan segala macam pasti Ya kalau alat bukti dia sudah diserahkan ya, tadi lupa tadi bukti karena dia bentuk flash disk film itu udah kita upload. Karena kan di film itu ada nama-nama tuh, nama-nama produser saudara ada segala macam yang memproduksi film dia kita sampaikan, halamannya juga. Terus screenshot film itu, screenshot yang bagian terkait dengan proses penegakan hukum aja yang kita sampaikan. Adegannya yang mana bang? Adegan konstruksi itu sudah kita jadikan hanya screenshot ya, tapi itu kan video full yang kita sampaikan itu bukti awal elektronik ya, tapi pada waktu itu nanti kalau ini sudah Intinya kita biarkanlah teman-teman penyidik bekerja atas aduan kita. Jadi memang secara normatif dalam kacamata perfilman, film ini sebuah karya seni yang menarik dan indah. Ya. Tetapi dalam kacamata hukum acara ini tidak diperkenankan karena masih ada proses penyidikan. Sehingga jangan sampai ada nanti pembuktian atau nanti doktrin dari luar yang belum sampai ke persidangan tiba-tiba ini diambil oleh penegak hukum untuk dijadikan senjata mengeluarkan putusan hukum nantinya. Nah, ini yang berbahaya. Itulah kira-kira teman-teman maksudnya.